Jadi sebelum kita membahas ini, hal-hal yang perlu Anda tahu, jadi nanti saat ujian kita coba namanya Proctored online exam. Anda cukup di rumah, tapi nanti kamera harus on terus, ya. Terus laptop itu nanti Anda pasangi software. Nanti ada, saya nggak hafal, saya tinggal mengikut departemen mencoba ya mengatur. Jadi nanti softwarenya dikirimkan kalau nggak itu SEB atau ESB. Mungkin ada yang sudah tahu. Itu sudah dicoba waktu ujian kompre ya, untuk 100 orang bisa terawasi. Nah itu dipasang. Nanti kalau belum itu pakai password. Kalau belum diberi, Anda nggak bisa membuka. Terus nanti soalnya juga lewat situ. Nanti begitu jam mulai Anda membuka, passwordnya diberikan, ya bisa lewat WA, bisa lewat chat. Terus Anda mulai termasuk soal. Nah, di situ software itu mengunci aplikasi yang lain. Jadi selama Anda pakai itu, Anda nggak bisa melihat file-file yang lain. Ya mirip kalau ujian tulis di kampus. Sudah selesai, ya seperti biasa nanti Anda serahkan. Ya. Anda serahkan, selesai tutup. Tapi kamera harus on terus, karena nanti di departemen akan memonitor Anda terus. Itu posisinya. Namanya Proctored online examination. Saya tulis. Namanya itu Proctored online exam. Ya. Terus PR. PR-nya nanti ya mungkin awal silahkan kalau masih belum, tapi ada waktu ya kira-kira mungkin tadi 9/4 sudah bukan saya tutup, nanti Anda akan saya bisa melihat, oh yang menyerahkan jam berapa, di luar itu saya tidak akan menerima. Oh ya, saya ingin menunjukkan ini. Entah. Ini yang uji coba kemarin. Bisa melihat? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini file Insakopi saja. Jadi uji coba yang kuis kemarin, ini nanti timestamp itu akan terlihat. Anda menyerahkan jam berapa. Nah, batasnya kan 8, ini 10.40 ya. Saya beri toleransi, nanti misalnya lebih dari 45, ini saya beri kuning ini. Nah, ini prinsipnya sudah, saya nggak mengakui. Itu, maka nanti sudah siapkan dengan kertas, nanti kuis sama saya beri waktu, nanti kalau begitu saya beri apa-apa, itu sudah selesai, Anda konversi ke PDF, Anda serahkan, ya, nanti akan tercatat. Nah, dalam hal misalnya emergency, kok rewel terus ya, nah Anda boleh ngirim email ke saya. Sama sebenarnya email yang Anda sudah tahu, ya, rohmadi@ugm.ac.id. Nanti di sana pun di email akan terlihat
jamnya. Saya menerima Anda ngirim, ya saya terima jam berapa. Itu sama. Ya. Jadi ini penting, meskipun Anda bisa ngupload, tapi ini akan tercatat. Itu. Terus, saya lupa. Ini saya kembali dulu. Kembali ke tadi. Sorry. Kita terus ini. Nah, kembali ini ya. Kita bicarakan ini. Sama prinsipnya soal ini mirip yang kemarin. Kalau kemarin kan ini ya. Yang ini recycle. Kalau ini sama-sama satu recycle, tapi reaksinya hanya satu buah. Ini ya. Reaksinya hanya satu buah. Kalau yang ini reaksinya dua buah. Jadi etanol dehidrasi menjadi asetaldehid, tapi hasil samping ada. Ini diketahui di sini konversi etanol ya di reaktor total 85%. Hasilnya kalau ini sebenarnya hanya variasi hitungan ya, supaya Anda juga menghitung dan memang biasa menghitung dengan dengan massa kadang mol. Tapi keterangan lain untuk mempercepat selain yang 88/12, kalau ini with ratio, yang lain ini mol, fraksi mol asetaldehid 95%, etanol 5% ya. Itu untuk mempercepat mol. Nah, di sini yang nanti Anda tahu 88/12 itu juga secara tidak langsung menunjukkan selektivitas ya. Selectivity. Nah, ekspresi selektivitas itu bermacam-macam. Tapi hanya ingin menunjukkan berapa reaksi utama, berapa yang hasil utama, berapa yang hasil samping ya. Perbandingan antara hasil utama ya dibanding hasil samping. Dibulak-balik bisa, tergantung dari definisi Anda ataupun nanti orang biasanya dalam penelitian menyebutkan selektivitas berapa. Bisa hasil utama per hasil samping, bisa hasil samping per utama, atau hasil utama per yang bereaksi. Nah, kalau misalnya seperti ini cuma dalam massa ya, rasio 88/12 ini massa. Nanti kalau dalam mol berapa? Ya, mol asetaldehid dengan mol etil asetat berapa? Dibagi nanti etanol yang bereaksi. Jadi nanti kalau selektivitas yang dalam ekspresi lain yang utama per yang bereaksi total. Jadi yang utama itu kalau ini fraksinya 88% di konversi mol, nanti per mol etanol total yang bereaksi. Itu juga selektivitas. Ya. Terus, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang belum jelas kemarin, ada yang perlu ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Soal yang
kalau kemarin fresh feed, sekarang kita menggunakan total feed. Kita lihat supaya saya putarkan. Ini saya tutup dulu. Oh. Sudah melihat? Halo? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini. Jadi yang bagian ini yang saya blok itu sebenarnya terdiri dari 2 kolom distilasi. Karena ada keluar dari sini, masuk ke blok kotak biru itu, ada asid aldehid, ada etil asetat, ya, ada etanol sisa. Ya. Tadi ada etanol sisa. Maka sebenarnya kalau 3 komponen perlu 2 kolom destilasi. Asid aldehid titik didihnya paling rendah, ya. Kemudian ini dulu keluar baru masuk. Tapi dalam neraca massa sudahlah ini 1 kotak saya buat ada keluar 3. Ini maksudnya. Nah, kemudian kita ambil basis. Ya, saat dimulai. Basis perhitungan itu bisa beberapa, tapi umumnya kalau untuk soal, kalau tidak total fit, ya fresh fit. Ini bulan saya ambil total. Bukan berarti nggak boleh Anda ingin, oh saya ingin yang fresh fit, boleh, sama aja. Ini untuk variasi. Total fit itu sekian. Nah, terus tinggal ngurut. Konversi etanol total diketahui 85, terus itu yang bereaksi, tapi belum tahu etanol yang untuk reaksi pertama berapa, reaksi yang kedua berapa. Kalau belum jelas, langsung tanya, ya.
memang sedapat mungkin saya rekam dulu tanpa suara, nanti kemudian saya putar supaya saya juga bisa konsentrasi kalau nanti ada pertanyaan. Karena kalau sambil nulis terus nanti mengoperasikan itu kalau ditanya bisa, tapi nanti menghambat yang lain. Jadi saya asumsikan etanol yang bereaksi pada reaksi pertama itu X mol. Maka reaksi yang kedua 85 min X. Hasil keluar reaktor ya. Asetaldehidnya tinggal dihitung. Ini yang diketahui 88/12, tapi massa. Kita konversi dulu yang mol atau massa. Berdasarkan ini, kita tinggal menghitung X nanti akan ketemu. Jadi asetaldehidnya X kalikan 44 bagi etil asetat, ya, 85 min X. Nah, yang penting ini, setengahnya dari mana? Karena koefisien stoichiometris. Bahwa 2 etanol menjadi 1 asetaldehid. Ya, hati-hati dengan koefisien stoichiometris. Itu penting untuk menghitung mol. Nah, selebihnya tinggal menyelesaikan berapa nilai X. Ya, ini cuma ini menjelaskan saja setengah itu dari mana. Jadi ini 2, ini 1. Nah, berikutnya tinggal menghitung nilai X.
videonya nanti akan saya share kuliah, tapi seperti yang sudah saya katakan, tidak semua kuliah itu saya rekap, maksud saya hanya bagian-bagian tertentu. Karena kalau direkam dari awal sampai akhir, nanti ukuran filenya besar dan ada bagian yang itu mungkin tidak terlalu berguna, hanya cerita. Ya, tapi memang formatnya tidak bagus. Yang kemarin belum sempat saya unggah, tapi sudah ada. Jadi X ketemu 74,8. Nah, ini kemudian tinggal menghitung yang jadi etil asetat berapa dan lain-lain. Nah, kalau mau menghitung hasil etil asetat seperti tadi, ingat setengahnya dikalikan setengah, itu koefisien stoichiometri. Nah, seterusnya itu hanya menghitung. Gas hidrogen itu kan ada dua, reaksi pertama dan reaksi kedua menghasilkan hidrogen. Ini ketentuannya ada. Jadi asid aldehid itu hasilnya masih mengandung 5% etanol, maka dihitung. Karena total itu 5% dan 95%, maka yang kalau diketahui asid aldehidnya, etanolnya, itu dari perkalian 5/95. Yang 74,8 itu kan asetaldehidnya. Ini etanol yang terbawa. Udah tinggal menghitung. Ya, demikian seterusnya. Yang di recycle bisa dihitung. Umpan segar, ya, itu 100 min, karena tadi bahasanya kan 100. Ini saya kira mengenalkan recycle ratio apa ya? Ya, recycle ratio. Jadi jumlah yang di recycle per jumlah umpan segar fresh feed.
Meskipun boleh saja recycle ratio itu per umpan total, tapi yang umum itu dinyatakan per umpan gar fresh feed. Nah, itu. Kira dari yang ini tadi ada yang belum jelas. Ya, kalau saya. Ada yang belum jelas? Silakan. Halo? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya. Itu ketika pemisahan destilasi, ketika etanolnya di recycle itu udah 15 kurang 3,937 ya Pak. Itu 15-nya dari mana ya Pak? Enggak, saya ini belum tertampilkan. Ini. Kita mulai dengan basis perhitungan. Bisa total feed, bisa fresh feed. Anda menentukan sendiri, tapi ya ada konsekuensi biasanya menyangkut menghitungnya relatif lebih mudah atau tidak. Kalau Anda sudah biasa, nanti tahu, oh ini lebih baik total, ini lebih baik fresh. Sambil mengikuti, Anda silahkan absen lewat Google Form seperti yang kemarin. Ya, masukkan daftar hadir Anda lewat Google Form, alamatnya masih sama. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi yang bereaksi N2H2 itu 25 mol. Ya. Tapi mengapa dikalikan setengah? Ya, itu Anda harus paham. Mengapa kok masih dikalikan setengah? Itu masalah koefisien stoichiometri. Ya. Jadi hasil
amonia 0,25 kalikan 100, tetapi harus dikalikan setengah karena koefisien stoikiometri. Ya. Keluar separator. Ya. Karena ini asumsi amoniaknya bisa terpisah sempurna mengembun. Tapi nanti soal lain mungkin Anda sudah koleksi juga. Nanti, oh ya sebenarnya yang di recycle itu mengandung amonia, uap amonia sedikit. Itu ada nanti contohnya. Ini keluar separator, ya, yang harus mau di recycle N2H2 sisa plus inert. N2H2-nya 75 mol, inertnya 5 mol. Dalam hitungan ini, ya sering yang seperti yang sudah dikatakan di depan, bahwa neraca massa keseluruhan itu bisa menolong perhitungan lebih cepat, ya, neraca massa keseluruhan, ya. Termasuk nanti neraca massa apa itu ada yang menggunakan key komponen, ya, komponen kunci, key komponen, yaitu kalau contoh ini termasuk yang inert, yang tidak ikut bereaksi, itu bisa dijadikan key komponen. Ya. Kita misalkan purging, arus purgingnya, tapi yang N22 karena basis perhitungannya dasarnya N22, J, maka yang di recycle C5 min Y. Ya. Nah, kita mau menggunakan neraca massa inlet overall keseluruhan. Ini kita lihat satu steam kotak. Inertnya yang masuk dari mana? Di sini saja. Ikut umpan segar. Keluar hanya dibet saja. Yang di sini tidak mengandung inert. Jadi ini masuk, inert masuk dengan inert keluar.
umpan segarnya kita hitung, ya ini umpan total, ini yang di recycle. Jadi umpan segar 25 plus Y. Yang ini kadar inert di umpan segar 0,2 per 100. Kalikan ini. Yang ini di batch. Kita pakai rasio 5/75. Karena keluar separator inertnya 5 mol, N2H2 75. Jadi rasionya tetap. Nah, sebenarnya begitu Y diketahui, sudah kita bisa menghitung semua. Ya, ini saya percepat saja. Harus recycle dan seterusnya. Ya, ini umpan segar, mudah ini. Terus nanti ini batch ratio. Nah, recycle ratio itu harus recycle per umpan segar. Ini kalau batch ratio, batch ya, harus batch dibagi, harus keluar dari sebelum dipecah. Ya, itu. Ya. Udah, saya percepat. Ya. Jadi ini masalah recycle sama. Ya. Ini membuat DME, dimethyl ether, ini sudah bagian rencana dari lama. Kalau di luar negeri sudah dipakai, ini baru mau ada industrinya, atau saya belum melihat yang terbaru, mungkin juga sudah ada pengganti LPG. Ya, pengganti LPG, ya, tapi ada pro kontra silahkan. Tapi ini idenya demikian. Reaksinya dehidrasi, 2 molekul metanol menjadi metil ether, jadi H2O. Nah ini seperti tadi, nanti ininya, bahan bakunya biometanol, saya tulis MEOH ini, cuma mungkin potong ini. Nah, ini metanol murni, ya. Direaksikan fase gas, sudah saya ceritakan ya. Ini konversinya diketahui di sini hanya 60%, ya. Konversi 60%, ya. Terus nanti didinginkan dan seterusnya. Nah, bedanya sedikit di sini. Kalau tadi ya DME, kalau tadi C24 ya ataupun yang ini C24 murni, ini tidak. DME itu titik didihnya rendah sekali, tapi waktu dipisahkan, dihimpunkan membawa ini ya, membawa metanol 2%. Ingat seperti tadi pertanyaan, ini persen mol. Jadi misalnya Anda mengasumsikan, oh ini hasilnya Y, ya Y mol, DME-nya 0,98 Y, MEOH-nya 0,02. Terus dipisahkan metanol sisa dengan airnya, ini sama. Metanol sisanya mengandung DME 2%, ini saya pakai persen mol ya. Nah, sekarang hitunglah ya. Hitunglah ini nanti basisnya, saya tulis saja di sini ya. Aduh, malah mengganggu. Terlalu lama. Jadi nanti hitung, ambil basis, oh ini kepotong ini. Ambil basis itu umpan, supaya sama semua ya. Umpan segar ya 100 mol.
Jadi metanol murni 100 mol. Ini ya. Ini sampai ya 20 menit, sekitar 20 menit. Anda silahkan, ini saya tayangkan terus. Anda silahkan mengerjakan, nanti lewat WA, bisa chatting lewat WA saja, saya beritahu mengumpulkannya di Google Form mana. Ya. Ingat, catatannya ini nah, bukan ruwet, tapi agak lebih panjang sedikit dibanding yang kemarin atau tadi. Ya, tidak ada batch, tapi ini bilangan anunya bisa lebih dari 1. Ya, yang jelas itu recycle Anda sudah karena hanya umpan segar recycle harus Anda asumsikan, ya, dan seterusnya. Ya, silahkan, ya. Tidak, ya mungkin kalau belum selesai, nggak apa-apa. Saya justru ingin melihat kesiapan Anda. Sudah memahami sampai seberapa jauh. Tapi nanti persis 10.40 saya stop, Anda langsung mengupload, ya, konversi, upload. Nanti saya lihat kalau Anda terlalu lama, katakanlah lebih dari 5 menit, saya diskualifikasi. Ya. Silahkan mengerjakan, sudah. Terlihat toh? Kalau nanti ada yang belum jelas sambil langsung tanya. Ini saya standby.